Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dian Zulfa, NIM 1910110038. Di sini saya akan menjelaskan metafisika ontologi yang terdiri dari pengertian metafisika ontologi, hubungan ontologi dan filsafat pendidikan, aliran-aliran dalam metafisika ontologi, ruang lingkup ontologi dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian metafisika dan ontologi. Pengertian metafisika. Metafisika merupakan bagian dari aspek ontologi dalam kajian filsafat. Konsepsi metafisika berasal dari bahasa Yunani metatafisika, yaitu sesudah fisika, dari kata meta, yaitu setelah atau melebihi, dan psikos, yaitu menyangkut alam atau fisik alam. Jadi, metafisika adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik. Metafisika tidak bisa diuji secara empiris karena keberadaannya yang abstrak. Yang kedua, pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Jadi, ontologi adalah the theory of being qua being. Teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Ontologi merupakan sinonim dengan metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli atau real nature dari sesuatu benda untuk menentukan arti, struktur, dan prinsip benda tersebut. Yang selanjutnya, hubungan ontologi dan filsafat pendidikan. Ketika ontologi dikaitkan dengan filsafat pendidikan, maka akan muncullah suatu hubungan mengenai ontologi filsafat pendidikan. Makna ontologi dalam pendidikan itu sendiri merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan, berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris, serta mempelajari mengenai apa yang ingin diketahui manusia dan objek apa yang diteliti ilmu. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan, di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan kependidikan. Jadi, hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang terdasar dari fondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Pendidikan ditinjau dari sisi ontologi, berarti persoalan tentang hakikat keberadaan pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungannya dengan eksistensi kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak mungkin bisa menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam kehidupan. Pendidikan secara khusus difungsikan untuk menumbuh kembangkan segala potensi kodrat atau bawaan yang ada dalam diri manusia. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa ontologi pendidikan berarti pendidikan dalam hubungannya dengan asal mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan manusia. Yang seterusnya yaitu mengenai aliran-aliran dalam metafisika ontologi atau pengetahuan mistik. Di
Di dalam pemahaman atau pemikiran ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran, yaitu monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Yang pertama yaitu monoisme. Pemahaman ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah suatu saja, tidak mungkin dua. Hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Paham monoisme kemudian terbagi ke dalam dua aliran. Satu, aliran materialisme, yaitu menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Yang kedua, aliran idealisme, yaitu gambaran yang benar, yang tepat sesuai dengan kenyataan, sebagaimana diteorikan oleh realisme, merupakan suatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian bahasan aliran-aliran dalam metafisika ontologi yang kedua yaitu aliran dualisme. Aliran dualisme adalah aliran yang mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu materialisme dan idealisme. Menurut aliran dualisme, materi maupun ruh sama-sama merupakan hakikat. Materi muncul bukan karena adanya ruh. Begitupun ruh muncul bukan karena materi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini masih memiliki masalah dalam menghubungkan dan menyelaraskan kedua aliran tersebut. Bahasan yang ketiga yaitu pluralisme. Aliran pluralisme berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengikuti dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Yang keempat yaitu aliran nihilisme. Yang dinamakan aliran nihilisme adalah menyatakan bahwa dunia ini terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Aliran ini tidak mengakui validitas alternatif positif. Dalam pandangan nihilisme, Tuhan sudah mati. Manusia bebas berkehendak dan berkreativitas. Bahasan selanjutnya yaitu aliran agnostisisme. Menurut paham bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataannya. Manusia tidak mungkin mengetahui hakikat batu, api, air, dan sebagainya. Sebab menurut aliran ini, kemampuan manusia sangat terbatas dan tidak mungkin tahu apa hakikat sesuatu yang ada, baik oleh indranya maupun oleh pikirannya. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Yang terakhir yaitu ruang lingkup ontologi dalam pendidikan Islam.
1. Hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam. Pemahaman tentang ilmu pendidikan Islam menurut Ahmad Tafsir, ilmu adalah sejenis pengetahuan manusia yang diperoleh dengan riset terhadap objek-objek yang empiris. Benar tidaknya suatu teori ilmu ditentukan oleh logis tidaknya dan ada tidaknya bukti empiris. Bila teori itu logis dan ada bukti empiris, maka teori ilmu itu benar. Oleh karena itu, dalam ilmu pendidikan Islam harus terdapat teori-teori yang dapat diuji secara logis dan sekaligus empiris. Apabila tidak bisa, maka bukan suatu ilmu pendidikan Islam. Bahkan mungkin ilmu pendidikan Islam adalah mistis atau hayalan. Yang kedua adalah hakikat tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam tiada lain adalah untuk mewujudkan insan yang berakhlakul karimah, senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan atau pendidik dan peserta didik. Dalam pendidikan, bahwa manusia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai pendidik dan peserta didik. Pendidik adalah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Sedangkan anak didik atau peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Yang keempat, hakikat kurikulum pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan Islam yaitu kata manhaj yang bermakna jalan yang terang atau jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Jadi, kurikulum yang dimaksud adalah jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru dengan orang yang dididik atau dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Baik, terima kasih penjelasan tentang metafisika ontologi.